Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nura Kityatul Muji dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan menerangkan materi evolusi. Pengertian evolusi. Evolusi merupakan perubahan struktur tubuh makhluk hidup yang berlangsung secara perlahan dalam waktu yang sangat lama. Menurut perubahannya, evolusi dibedakan menjadi dua, yaitu evolusi kosmik dan evolusi organik. Evolusi kosmik merupakan perubahan yang terus-menerus terjadi di alam raya. Contohnya perubahan yang terjadi pada daerah. Sedangkan evolusi organik adalah perubahan yang terjadi pada makhluk hidup atau komponen biotik dari generasi ke generasi, baik morfologis maupun fisiologis. Kemudian ada 5 prinsip evolusi. Yang pertama, pada saat evolusi terjadi, lebih cepat dari yang lainnya, bentuk-bentuk baru akan muncul dan bentuk lama akan punah. Yang kedua, laju kecepatan evolusi tidak berlangsung sama pada tiap-tiap organisme. Yang ketiga, spesies baru bukan merupakan bentuk dari yang paling sempurna, tapi berasal dari bentuk yang sederhana yang belum terspesialisasi. Yang keempat, evolusi tidak selalu dari yang sederhana ke kompleks, tapi juga ada dari yang bentuk kompleks menuju bentuk yang sederhana. Yang kelima, evolusi terjadi dalam populasi, bukan individu, oleh proses mutasi, reproduksi, diferensial, dan seleksi alam. Kemudian ada ciri-ciri proses evolusi. Yang pertama, peristiwa evolusi adalah perubahan di dalam populasi, bukan perubahan di dalam satu atau beberapa individu. Yang kedua, dalam evolusi terdapat faktor stabilitas. Yang ketiga, suatu peristiwa harus memiliki dasar, yaitu bahan mentah atau penyimpangan genetik. Yang keempat, peristiwa evolusi tidak mencangkup semua bahan mentah yang ada, melainkan hanya melalui seleksi. Kemudian ada macam-macam evolusi. Yang pertama, evolusi berdasarkan arahnya dibedakan menjadi dua, yaitu evolusi progresif dan evolusi regresif. Evolusi progresif adalah evolusi menuju pada kemungkinan yang dapat bertahan hidup. Sedangkan evolusi regresif adalah proses menuju kemungkinan pada kepunahan yang biasanya terjadi pada dinosaurus. Evolusi berdasarkan skala perubahannya dibedakan menjadi dua, yaitu makroevolusi dan mikroevolusi. Makroevolusi adalah perubahan evolusi yang dapat mengakibatkan perubahan dalam skala besar dan dapat mengarah kepada terbentuknya spesies baru. Sedangkan mikroevolusi adalah perubahan evolusi yang dapat mengakibatkan perubahan dalam skala kecil yang biasanya hanya mengarah pada perubahan frekuensi gen atau kromosom. Evolusi berdasarkan hasil akhir ada dua, yaitu evolusi divergen dan evolusi konvergen. Evolusi divergen adalah munculnya individu yang memiliki bentuk morfologi berbeda walaupun berasal dari garis keturunan yang sama. Sedangkan evolusi konvergen adalah munculnya individu dengan bentuk morfologi yang mirip walau berasal dari garis keturunan yang berbeda. Biasanya terjadi pada hiu dan lumba-lumba. Terus mekanisme evolusi. Yang pertama, seleksi alam, di mana makhluk hidup yang mampu beradaptasi akan mampu bertahan hidup. Yang kedua, mutasi gen. Perubahan susunan DNA dapat menimbulkan sifat baru. Yang ketiga,
frekuensi gen dalam populasi. Yang keempat, perbandingan frekuensi gen dapat mengalami perubahan. Yang kelima, hubungan antara waktu dengan perubahan sifat organisme. Teori-teori evolusi ada teori Darwin dan teori Lamarck. Teori Darwin mengungkapkan bahwa semua spesies kehidupan berevolusi seiringnya waktu dari nenek moyang yang sama melalui seleksi alam. Sedangkan teori Lamarck menjelaskan bahwa bentuk kehidupan yang sekarang didasarkan pada penggunaan dan tidak menggunakan organ. Berikut adalah perbedaan teori Darwin dan teori Lamarck. Yang pertama, perubahan ciri dan sifat makhluk hidup terjadi karena adaptasi terhadap lingkungan. Sedangkan Lamarck, perubahan dan ciri sifat pada makhluk hidup terjadi karena adaptasi terhadap lingkungan. Dan ciri sifat ini tidak diwarisi kepada turunan. Yang kedua, variasi pada leher jerapah dengan sendirinya, bukan sebagai respon terhadap lingkungan. Sedangkan Lamarck, variasi leher jerapah terbentuk sebagai hasil dari perubahan lingkungan. Yang ketiga, variasi jerapah terbentuk sebagai dari perubahan lingkungan. Sedangkan Lamarck, variasi pada leher terbentuk dengan sendirinya, bukan sebagai respon terhadap lingkungan. Yang keempat, organ tubuh yang tidak pernah digunakan akan mereduksi dan diwariskan kepada turunannya. Lamarck, organ tubuh yang tidak digunakan akan mereduksi dan tidak diwariskan kepada turunannya. Yang kelima, perubahan ciri pada makhluk hidup yang tidak sesuai dengan lingkungannya akan menyebabkan makhluk hidup punah. Jika Lamarck, perubahan ciri makhluk hidup yang tidak sesuai dengan lingkungannya menyebabkan makhluk hidup tidak dapat mempertahankan diri. Sekian penjelasan mengenai materi evolusi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.